Aryani, saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Kota Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang teknik pengelolaan nilai, yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Maslan Baiti FTD. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pengelolaan nilai. Istilah pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kelola atau mengelola, yang artinya mengurus, mengendalikan, dan menyelenggarakan. Sedangkan pengertian pengelolaan menurut Georg R. Terry merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan, organisasi atau maksud yang nyata. Jadi, pengertian pengelolaan nilai yaitu rangkaian aktivitas untuk menghasilkan nilai akhir kepada peserta didik yang dimuat dalam sebuah laporan akhir proses pembelajaran siswa dalam satu semester kegiatan belajar mengajar. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip pengelolaan nilai. Prinsip-prinsip pengelolaan nilai terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua yaitu objektif, merupakan penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga, adil, merupakan penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu, merupakan penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu terbuka, merupakan penilaian atau prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam yaitu menyeluruh dan berkesinambungan, merupakan penilaian yang dilakukan oleh pendidik untuk mencangkupi semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk menilai kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis, berarti penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang ke-8 yaitu akuntabel, merupakan penilaian dapat dipertanggungjawabkan oleh guru dan peserta didik. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai teknik pengelolaan nilai. Teknik pengelolaan nilai terbagi menjadi 3. Yang pertama, teknik pengelolaan nilai terhadap pengetahuan. Yang kedua, teknik pengelolaan nilai terhadap keterampilan. Yang ketiga, teknik pengelolaan nilai terhadap sikap. Yang keempat yaitu teknik pengelolaan nilai terhadap kriteria ketuntasan minimal atau yang sering disebut KKM. Teknik pengelolaan nilai terhadap pengetahuan. Teknik pengelolaan nilai terhadap pengetahuan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif atau kecakapan berpikir, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual. Teknik pengelolaan nilai yang digunakan dalam penilaian pengetahuan terbagi menjadi 3. Yang pertama, nilai harian. Diperoleh dari hasil ulangan harian terdiri atas tes lisan, tes tulis, dan penugasan yang dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran dengan satu kompetensi dasar. Yang kedua, nilai ulangan tengah semester. Diperoleh dari ulangan yang dilaksanakan pada setiap akhir semester. Materi ulangan tengah semester mencakupi seluruh kompetensi yang telah dibelajarkan sampai dengan saat pelaksanaan UTS. Yang ketiga, nilai akhiran semester. Diperoleh dari hasil tes tulis yang dilaksanakan di akhir semester. Materi UAS mencakupi seluruh kompetensi pada semester tersebut. Penilaian kompetensi merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Teknik pengelolaan nilai terhadap penilaian keterampilan terbagi menjadi 4. Yang pertama, penilaian praktik,
merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang kedua, penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun segi hasil akhir. Yang ketiga yaitu penilaian proyek merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Yang keempat yaitu penilaian portofolio merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Penilaian sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Teknik pengelolaan nilai terhadap penilaian sikap terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu observasi, merupakan penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua yaitu penilaian diri, merupakan teknik pengelolaan nilai dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Yang ketiga, penilaian antar peserta didik, merupakan teknik pengelolaan nilai dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. KKM atau kriteria ketuntasan minimal merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang sama. Langkah-langkah penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM terbagi menjadi 4. Pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu daya dukung, kompleksitas, dan intake peserta didik. Kedua, hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Ketiga, KKM yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Keempat, KKM dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali murid. Baiklah, itulah penjelasan dan pemaparan dari saya mengenai materi teknik pengelolaan nilai. Bila ada kesalahan dalam penyampaian dalam materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi